kuliah perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memulai kuliah ini, mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu kita memang melaksanakan UTS atau PTS, penilaian tengah semester. Setelah itu kita libur Ramadan dan Idul Fitri, dan hari ini kita mulai perkuliahan lagi. Karena itu saya secara pribadi masih dalam suasana bulan Syawal ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, selanjutnya saya ingin tanya kepada yang sudah hadir di sini. Ada Dede, ada Rifa, ada Nurul. Nurul hadir, Nurul? Nurul hadir? Pak. Hadir. Rifa, ada Rifa Nurlaila. Hadir, Pak. Hadir ya. Materi kuliah kita adalah tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebenarnya materi ini sudah disampaikan, namun fokus pada hari ini kita membahas tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, kemudian sebelum dibahas ini, apakah ada yang mau presentasi? Rifa, sudah presentasi Rifa? Nur Laila, sudah presentasi? Belum, Bapak. Belum. Tentang apa presentasinya? Temanya? Kalau Dede sudah ya? Sudah, Pak. Kalau Dede sudah. Nurul, sudah Nurul? Sudah presentasi? Halo, Nurul hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Sudah presentasi belum, Nurul? Belum, Pak. Ambil yang di tengah-tengah nanti. Nah. Di akhir, Deng. Oh, tengah-tengah. Iya, Pak. Nah, sekarang ya kita karena memang sudah ada 4 orang ya, 5 dengan tadi sudah ada yang hadir tapi keluar lagi. Nah, sekarang kita presentasi dulu tentang tema kita pada hari ini ya. Dimana tema kita pada hari ini itu adalah tentang tentang prinsip atau mungkin tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah ya, ini tentang prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin sebagian besar inti dari materi ini sudah diketahui, namun saya hanya ingin mengulang saja, mengingatkan, karena mungkin liburnya lama takut pada lupa. Jadi kita review lagi terkait dengan pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama dalam pengembangan kurikulum itu adalah memahami kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa kurikulum itu seperangkat ya, rencana, kemudian juga bermakna mata pelajaran, juga bermakna target-target yang harus dicapai dalam sebuah proses pembelajaran, dengan harapan dengan kurikulum ini pembelajaran dapat tercapai, terencana, dan mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam proses hasil dari proses pembelajaran. Maka prinsip yang pertama dalam kita mengembangkan kurikulum ini adalah memahami kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Kemudian prinsip umumnya dalam kurikulum itu ya ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Ini prinsip umum ya dalam pengembangan kurikulum. Makna dari
relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis dan efektivitas ini harus terus-menerus dipahami dan dievaluasi dalam menyusun sebuah kurikulum. Walaupun kurikulum itu untuk di Indonesia ini memang seringkali evaluasinya itu di akhir tahun ajaran atau ketika akan masuk awal tahun ajaran baru. Nah, karena memang pembelajaran di kita di Indonesia itu mengenal sistem semester ya, ada semester pertama, ada semester kedua, dan 1 tahun ajaran itu adalah 12 bulan yang diawali pada bulan Juli dan diakhiri pada bulan Juni. Nah, sekarang ini kita akan masuk di akhir tahun pelajaran. Nah, ketika akhir tahun pelajaran itu ada yang namanya penilaian akhir tahun, atau bagi kelas atas atau kelas 6 untuk sekolah dasar atau kelas 9 untuk tingkat sanawiyah atau SMP, atau kelas 12 untuk tingkat SMA, MA atau SMK. Nah, itu ada ujian akhir, bisa disebut dengan ujian nasional, disebut juga ujian madrasah atau ujian sekolah dan istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa siswa tersebut dianggap ya kalau sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam standar kelulusan dinyatakan lulus. Nah, karena itu prinsip-prinsip kurikulum yang ada di kita itu biasanya kurikulum itu dibedah, dibongkar, direvisi setiap akhir tahun dengan mengharapkan masukan-masukan selama proses pembelajaran yang baru. Kemudian juga proses pembelajaran yang baru itu menjadi bahan evaluasi untuk rencana tahun-tahun yang akan datang. Nah, karena itu prinsip-prinsip kurikulum ini harus dipelajari dan dipahami secara baik. Itu namanya prinsip kontinuitas, ya, terus menerus. Praktis, kurikulum itu bersifat praktis, artinya disesuaikan dengan pemanfaatannya. Jadi manfaat kurikulum ini bisa langsung dirasakan, bisa langsung diserap baik oleh masyarakat maupun oleh siswa itu sendiri dalam memahami atau memahami kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian ada prinsip efektivitas. Nah, proses pembelajaran di kita ini efektif ya, maka disebut efektivitas itu mulai dari prosesnya, pembelajarannya dan seterusnya, relevansi, pembelajaran, fleksibilitas dan seterusnya, itu adalah prinsip-prinsip umum. Nah, dalam kurikulum DITA, dalam prinsip-prinsip ini adalah memegang kepada standar pendidikan. Ada 8 standar pendidikan nasional, termasuk juga standar isi, di mana standar isi ini di dalamnya adalah sangat banyak memuat terkait dengan aturan-aturan tentang kurikulum. Nah, relevansi itu ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Kesesuaian dengan lingkungan yang berasal dari sekolah atau madrasah itu sendiri, dan pengaruh dari luar madrasah itu atau sekolah itu sendiri. Kemudian relevansi eksternal itu kurikulum yang memang harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Nah, karena prinsip relevansi mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, informasi, kalau sekarang mengikuti artificial intelligence, kecerdasan buatan, maka relevansi ini sangat penting dipahami ya, dari proses-proses pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Nah, sekarang ini hanya kognitif itu, pengetahuan itu bisa dipahami oleh siapa saja dengan bertanya kepada mesin pencari tentang pengetahuan itu yang merupakan bagian dari
proses artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kemudian yang kedua adalah relevansi internal. Ya, relevansi internal itu intinya adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, baik itu berisi tujuan, isi kurikulum itu sendiri, proses pembelajaran itu sendiri, penyampaian dalam proses pembelajaran, dan diakhiri dengan penilaian dan evaluasi. Itu prinsip-prinsip relevansi. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, yaitu bahwa kurikulum itu bersifat fleksibel, artinya memiliki prinsip-prinsip bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah atau seluruh warga madrasah, sehingga menyesuaikan juga dengan kondisi dan situasi yang memang berlaku pada sebuah lembaga pendidikan. Karena itu prinsip kurikulum bersifat fleksibel, dan fleksibel ini tentunya juga memang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat dalam standar-standar pendidikan itu sendiri. Kemudian ada yang memahami bahwa kurikulum yang baik itu adalah yang solid, kemudian juga pelaksanaannya sangat memungkinkan, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada situasi, kondisi, waktu, dan daerah-daerah tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas itu terus-menerus, berkesinambungan. Artinya kurikulum itu dapat membuat atau beradaptasi untuk melakukan sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi berkesinambungan, memperbaiki atau secara berkesinambungan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian adanya pengalaman dalam pembelajaran kurikulum itu bersifat kesinambungan antar kelas, antar jenjang pendidikan, dan jenis-jenis pekerjaan. Kemudian juga praktis dan efisien, yaitu adalah sebuah prinsip di mana kurikulum itu bersifat praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan juga biayanya terjangkau oleh satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian efektivitas, di mana mengembangkan kurikulum itu dengan tujuan mencapai tujuan yang diharapkan, kemudian juga dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi tidak memiliki kegiatan yang sia-sia ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian efektivitas itu bisa bermakna adalah sejauh mana yang direncanakan itu tercapai, itu efektivitas. Jadi kurikulum yang bersifat efektif itu adalah kurikulum yang di mana proses pembelajarannya dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada efektivitas mengajar guru, sejauh mana kegiatan belajar mengajar rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas belajar, sejauh mana tujuan pembelajaran ini kan dapat dicapai. Nah, inilah ya yang disebut dengan prinsip-prinsip khusus dalam proses pembelajaran. Yang prinsip-prinsip dalam kurikulum. Nah, kemudian ada prinsip khusus ya. Prinsip khusus ini ada kurikulum itu memiliki prinsip yang pertama, prinsip tujuan, memilih isi, memilih proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media, kemudian prinsip pemilihan kegiatan. Dan prinsip-prinsip ini kalau kita lihat dalam gambar ini adalah bersifat melingkar, artinya terus-menerus dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis, tidak diam, karena itu prinsip dalam mengembangkan kurikulum itu sangat memperhatikan tentang situasi, keadaan, kondisi, dan
yang disebut dengan sekolah atau madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan itu orientasinya adalah antisipatoris. Karena berorientasi antisipatoris artinya berorientasi jauh ke depan, sehingga proses pembelajaran itu bisa meresap, proses pembelajaran itu bisa dipahami secara baik oleh peserta didik untuk hidup pada peserta didik di masa-masa yang mendatang. Nah, itulah paling tidak prinsip-prinsip pembelajaran, proses pembelajaran yang perlu kita pahami secara baik. Nah, dari sini mungkin ada hal-hal yang ditanyakan dengan proses pembelajaran kurikulum. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Dede, ada yang ditanyakan tentang proses pembelajaran kita? Kemudian Rifa Nurlaila, gimana Dede? Ada? Gimana Dede? Ada yang ditanyakan? Nurul, ada Nurul? Rifa Nurlaila baru bergabung ya? Apa Siti Aminah ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita ada 6 orang yang bergabung. Mungkin nanti ketika proses pembelajaran yang akan datang untuk disiapkan waktunya, jadi proses pembelajaran masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan proses pembelajaran tetap berlangsung. Jadi pantau terus kelas kita di Google Classroom. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini bisa dipahami secara baik. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kelas. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udahan, Pak.